Salam anti korupsi. Sidang pra-peradilan dalam gugatan ataupun permohonan yang diajukan oleh Hasto Kristianto terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dua perkara, yaitu pertama perkara kasus korupsi berupa perbuatan suap terhadap komisioner KPU saat itu yaitu Wahyu Setiawan, dan juga yang kedua yaitu penetapan dirinya sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku memasuki tahap pembuktian tertulis yang diajukan oleh KPK. Hari ini KPK membawa banyak barang bukti tertulis yang kemudian diserahkan kepada pihak hakim dan disaksikan oleh pihak Hasto. Hakim pra-peradilan, hakim tunggal menerima seluruh dokumen tersebut dan nanti akan dijadikan dasar untuk memutus ya. Selain tentu ada dari kesaksian ataupun keterangan ahli lainnya. Dengan demikian, maka KPK telah memberikan bukti tertulis. Artinya tinggal besok KPK akan menghadirkan saksi ataupun ahli dari pihak mereka. Kalau dari pihak Hasto sudah ya, bukti tertulis sudah, saksi dan ahli sudah. Memang kali ini Senin dan Selasa besok hakim tunggal memberikan kesempatan kepada KPK. Kita belum tahu siapa yang akan dihadirkan oleh KPK sebagai ahli maupun saksi, tapi itu memang merupakan kewenangan KPK. Apakah nanti ada penyidik juga yang dihadirkan? Ya tentu. Sekali lagi itu adalah kesempatannya KPK. Ya kalau memang KPK merasa sudah cukup dari bukti tertulis dan ahli, ya itulah yang kemudian akan mereka lebih banyak eksplorasi. Kita tunggu saja siapa yang akan memenangkan ya, apakah Hasto yang akan dikabulkan gugatannya ya ataupun ditolak ya, artinya KPK yang menang. Saya pikir sekali lagi bahwa proses yang dilakukan oleh KPK adalah penegakan hukum. Namun ya kita hormati apapun hasil dari putusan hakim. Toh ini kan karena juga waktunya singkat, hanya menguji formil bukan material. Toh KPK kemarin juga sudah yakin bahwa mereka sudah memiliki material yang mereka sampaikan dalam jawaban termohon ya, dari permohonan yang disampaikan oleh pihak penasihat hukum dari Hasto Kristianto. Besok kita akan lihat sidang lagi ya, dan biasanya ada live ya di YouTube, atau kemudian yang kedua bisa datang langsung, terbuka kok buat umum, namun pengunjungnya pasti banyak. Di hari Rabu atau lusa adalah sidang untuk kesimpulan dari masing-masing pihak. Saya sendiri ya berdasarkan pengalaman saya ya, kalau kesimpulan biasanya akan kembali kepada proses awal ya, yaitu pihak Hasto pasti akan mengatakan bahwa penetapannya tidak sah dan gugur, sehingga yang bersangkutan sudah bukan lagi menjadi tersangka, ataupun pihak KPK juga mengatakan bahwa proses penetapannya sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, termasuk standar operasional prosedurnya KPK, bahkan bukti-buktinya pun kuat dari dokumen dan lain sebagainya. Sekali lagi ya, putusan ada di tangan hakim, namun ini adalah pra-peradilan ya, artinya tentu hanya menguji formil, dan KPK pun juga bisa lagi menaikkan status sebagai tersangka setelah mempelajari apa putusan hakim.
jika kalah. Kalau menang, ya kita berharap KPK segera menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu, karena ini adalah kasus besar dan pertaruhan KPK ada di sini. Salam anti korupsi.